Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan suatu ilham yang saya dapatkan tentang ilmu hakikat, ilmu rahasia yang tersemat di dalam surat Al-An'am ayat 103. Pada ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dan Dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui. Kalau kita baca dari ahli tafsir, ulama-ulama, baik itu di Indonesia dan di luar Indonesia, pada ayat ini ditafsirkan bahwa yang dimaksud tidak dicapai oleh penglihatan mata adalah zatnya Allah. Memang benar maknanya seperti itu. Tapi ayat yang mutasyabihat tidak hanya memiliki satu makna, bisa jadi beberapa makna. Nah, saya diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang makna yang lain dari ayat ini. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Yang saya dapatkan adalah kebenaran yang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilihat dengan penglihatan mata lahiriahnya, melainkan dengan musyahadah, yaitu penyaksian mata hati. Kita ketahui di dunia ini banyak orang yang tertipu dengan pandangan mata. Memiliki teman yang katanya baik, sudah lama berteman, setelah menjalin kerjasama di bidang usaha tertipu. Puluhan juta, ratusan juta, itu banyak tersiar di media. Ada juga orang yang telah mengangkat seseorang kepada jabatan yang penting yang memang dianggapnya baik pada awalnya, dites secara akademis lolos, tapi ternyata dia adalah koruptor. Ada juga orang tua yang sudah mendidik anaknya belasan tahun, bahkan mungkin 20 tahun lebih, ternyata ketika sudah dewasa membunuh orang tuanya. Nah, hal-hal seperti itu hikmahnya adalah manusia itu ternyata lebih banyak tertipunya daripada tidaknya. Karena apa? Ya karena keakuannya yang masih lebih besar. Merasa dengan dirinya sendiri mengetahui atas apa yang dilihat dengan matanya. Maka untuk mengetahui dengan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sebenar-benarnya dari sudut pandang Allah, jangan menggunakan mata lahiriah kita, melainkan dengan penglihatan mata hati, musyahadah. Apa itu musyahadah? Musyahadah adalah penyaksian dengan sarana mata hati, yang mana hal itu akan terjadi kepada seorang hamba Allah yang beriman ketika dia sudah melakukan ketaatan-ketaatan yang memang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan seseorang itu tidak taat kepada Allah, mustahil memiliki sarana tersebut. Karena apa? Allah Ta'ala mengatakan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalah Al-Ghausiyah, wahai penolong agung. Wahai penolong agung adalah sebutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali kutub.
Wahai penolong agung, perjuangan spiritual atau mujahadah adalah salah satu lautan di samudera penyaksian, yaitu musyahadah, dan telah dipilih oleh orang-orang yang sadar. Barang siapa hendak masuk ke samudera musyahadah, maka ia harus memilih mujahadah. Karena mujahadah merupakan benih dari musyahadah. Dan musyahadah tanpa mujahadah adalah mustahil. Barang siapa telah memilih mujahadah, maka ia akan mengalami musyahadah, dikehendaki atau tidak dikehendaki. Apa maknanya? Allah memberikan pengajaran bahwa orang-orang yang ingin berjuang di dalam hal spiritual harus memilih sarana mujahadah. Berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya dengan serangkaian ibadah-ibadah yang Allah wajibkan atau ditambahi dengan yang sunnah. Ya. Kalau misalkan tanpa melakukan hal itu, maka akan terjadilah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai penolong agung, para pencari jalan spiritual tidak dapat berjalan tanpa mujahadah, sebagaimana mereka tak dapat melakukannya tanpa aku. Orang yang ingin mendapatkan musyahadah, fasilitas istimewa dengan melihat dengan mata hati, itu tidak akan bisa didapat kalau tidak melakukan mujahadah, tidak melakukan ketakwaan kepada Allah. Kalau orang tidak bertakwa kepada Allah, maka dia tidak dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa dikatakan mereka para pencari jalan spiritual itu tidak dapat melakukannya tanpa rahmat Allah. Hal itu sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat At-Takwir ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan kebenaran yang hakiki, kita ingin Allah berpihak kepada kita untuk selalu membimbing dalam segala gerak diam kita, maka kita harus patuh kepadanya. Ya, seperti halnya contoh mujahadah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Ta'ala berfirman, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, yaitu sholat, itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan musyahadah atau penyaksian mata hati untuk mengetahui kebenaran yang hakiki, maka kita harus bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Karena hal itu sudah ada bocorannya di dalam surat Al-Baqarah di dalam ayat 282. Allah Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Begitu juga di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kalau misalkan orang itu sudah bertakwa, mengikuti perintah Allah, maka akan terjadilah seperti halnya yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam pada surat Yusuf. Maksud saya yang terjadi pada Nabi Yakub alaihissalam yang tertera pada surat Yusuf ayat 86. Allah Ta'ala berfirman, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi seperti itulah yang akan terjadi kepada orang yang bertakwa, yaitu bisa melihat kebenaran yang hakiki yang tidak nampak oleh pandangan mata lahiriah. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.